Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 pada buku Senang Belajar Matematika halaman 63 sampai 67 teman-teman. Pada pembelajaran kemarin kita sudah sempat mempelajari tentang KPK. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, ayo mengamati. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, itu adalah cara penalaran. Nantinya kita akan mengoperasikan untuk FPB dari 18 dan 12 tadi ya, 18 jeruk dan 12 apel. Nah, sebelum itu di sini ada ayo menanya pada halaman 64. Bagaimana menentukan FPB? Nah, caranya adalah kalikan faktor-faktor prima pangkat terkecil yang sama. Apa arti FPB? FPB adalah angka yang paling besar yang merupakan faktor dari bilangan semua yang dimaksud. Mungkin dari penjelasan ini ada teman-teman yang masih kurang paham ya. Jadi langsung saja kita akan masuk kepada ayo menalar untuk mempelajari lebih dalam lagi agar teman-teman mudah menerapkan apa sih itu FPB. Dengan membagi jeruk dan jambu yang dimungkinkan, misalnya dibagi 2 kantong atau 3 kantong dan sebagainya. Nah, tadi kan ada 18 jeruk dan 12 apel ya teman-teman. Nah, ini kok bisa pada kantong ini ada 9 jeruk, 6 apel, kantong ini 9 jeruk, 6 apel, bagaimana caranya? Nah, tadi kan ada 16 jeruk. 16 ini kita bagi 2 karena perintahnya jika ada 2 kantong plastik, maka 16 kita bagi 2 itu ada 9. Maka jeruknya ada 9. Lalu untuk apelnya 12 dibagi 2 itu ada 6. Nah, maka apelnya ada 2. Maka apelnya ada 6. Nah, seperti itu ya. Ini angka 9 dan 6 ini didapat dari pembagian 18 dan 12. Setelah itu ketika dibuat 3 kantong plastik, maka kita tinggal bagi 3. 18 bagi 3 itu ada 6. Maka ini ada setiap kantong ada 6 jeruk. Lalu 12 bagi 3 ada 4. Maka setiap kantong ada 4 apel. Nah, seperti itu ya penggunaan FPB. Lalu ada lagi. Nah, di sini jika 4 kantong plastik. Nah, kita tulis 18 dibagi 4. 18 bagi 4 itu 4 teman-teman, tapi sisa 2. Sebenarnya 4 dikali 4 itu jawabannya 16, bukan 18. Nah, ini berarti sisa 2 ya. Maka dari itu kita tulis 4 jeruk, 4 jeruk, 4 jeruk, 4 jeruk, dan satu lagi ini sisanya, yaitu 2 jeruk ya, sisa 2 jeruk. Untuk 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, nah tanpa sisa. Jadinya kita tulis 3, 3, 3, 3, nah seperti itu. Kegunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contoh faktor persekutuan, nah ini contohnya ya. Jadi sebenarnya untuk mencari FPB itu banyak sekali caranya teman-teman. Ini pada tabel ini menggunakan cara pembagian atau kelipatan ya. Jadi 18 itu dibagi 1 jawabannya 18. Dibagi 2 jawabannya 9, dibagi 3 jawabannya 6. Nah, ini kalian bisa bentuk seperti ini atau mungkin bentuk tabel yang Kak Bafik pernah ajarkan pada pembelajaran kemarin. Nah, ini setelah kalian mencari faktor yang mungkin, lalu kalian lihat mana sih angka yang sama? Angka yang sama adalah 1, 2, 3.
1, 2, 3. Nah, ini sama ya, 1, 2, 3, 6. Nah, ini antara 18 dan 12 ini memiliki angka yang sama, 1, 2, 3, dan 6. Nah, FPB-nya yang mana, Kak? Nah, FPB-nya yang paling besar, yaitu angka 6. Jadi, FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Nah, seperti itu. Langsung saja pada halaman berikutnya. Nah, kalian juga bisa mencari FPB dengan pohon faktor seperti ini, teman-teman. Nah, menurut saya, jika saya menerapkan FPB itu, saya lebih suka dengan cara pohon faktor seperti ini. Ini 18 bagi 2 itu 9, 9 bagi 2 itu 3. Nah, kita tulis faktorisasi dari 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini 2 pangkat 2 kali 3 ya. Oh, maaf teman-teman. Ini sebenarnya salah ketik. Sepertinya buku kalian ini salah ketik ya. Ini bukan 2, tapi 3 ya. Ini 3 sebenarnya. Karena 9 bagi 3 itu 3. Nah, ini 3. Kalian bisa membenarkan buku kalian itu ini 3 ya. Lalu yang 12. Nah, 12 ini seperti ini. Setelah itu kita cari teman-teman FPB-nya. Cara mencari FPB itu kalian cari angka yang sama. Angka yang sama antara 18 dan 12 ini. Kan ada 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini sama-sama memiliki angka 2 ya. Kita cari yang 2-nya paling kecil, yaitu 2. Kan ada 2 yang tanpa pangkat dan 2 dengan pangkat 2. Kita cari yang kecil yaitu 2, kita tulis di sini. Lalu 3, ini 3 pangkat 2, ini 3 tanpa pangkat. Nah, kita cari yang terkecil yaitu 3 tanpa pangkat, kita tulis di sini. Lalu kita kalikan 2 kali 3 jawabannya 6. Nah, seperti itu. Sepertinya enak langsung pada latihan soal ya teman-teman, agar teman-teman lebih memahaminya. Nah, ayo mencoba pada halaman 66. Tentukan FPB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu seperti ini loh teman-teman. Nah, menurut Kak Wafik, cara paling mudah faktor persekutuan menggunakan cara ini ya. Jadi, cara tabel seperti ini. Persekutuan 6 dan 9, kita tulis 6. 6 dibagi 1 ada 6. 6 dibagi 2 ada 3. Nah, seperti ini. Lalu yang B. Yang 9 ini maksud saya. 9 kali bagi 1 adalah 9. 9 bagi 2 tidak bisa. 9 bagi 3 itu 3. Nah, faktor persekutuannya adalah angka 3. Kenapa angka 3? Karena pada tabel 6 itu ada angka 3 dan pada tabel 9 ada angka 3. Maka faktor persekutuannya adalah 3. Nah, ini kalian bisa tulis 3 di sini. Lalu yang B, 9 dan 12. 9. 9 bagi 1, 9. 9 bagi 2 tidak bisa. 9 bagi 3 itu ada 3. Lalu yang 12. 12 bagi 1 itu 12. 12 bagi 2 itu 6. 12 bagi 3 itu 4. 12 bagi 4 sudah ada. 12 bagi 5 tidak bisa. Nah, jadi seperti ini. Mana faktor persekutuannya? Kita lihat. Di sini sama-sama memiliki angka 1. Sama-sama memiliki angka 2. Nah, kita lihat mana sih yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah 3 ya. Ini 3. Sama-sama memiliki angka 1 dan angka 3, tapi kita ambil yang angka 3-nya saja. Jadi, faktor persekutuan 9 dan 12 adalah 3. Lalu yang C. 12 bagi 1 12, 12 bagi 2 itu 6, 12 bagi 3 itu 4. Nah, begitu pula yang 18 ya. Nah, setelah itu kita lihat, mana sih angka yang sama? Angka yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Kita cari yang paling besar, yaitu angka 6. Nah, jadi, faktor persekutuan antara 12 dan 18 adalah 6. Oke, saya akan menghapusnya ya teman-teman. Nah, sekarang yang D, 20 dan 30. 20 dibagi 1 itu 20, 20 dibagi 2 itu
10, 20 bagi 3 tidak bisa, 20 bagi 4 itu ada 5. Dan 30 ini ya, 30 bagi 1, 30, 30 bagi 2, 15, 30 bagi 3 ada 10, 30 bagi 5 ada 6. Nah, coba kalian perhatikan, di sini angka yang sama angka berapa saja? Yaitu angka 1, 2, 10, ya. Nah, di sini kalian cari yang paling besar sendiri, yaitu angka 10. Nah, kalian tulis di sini. Seperti itu caranya ya. Lalu yang E, 32 dan 48. 32. 32 dibagi 1, 32. 32 bagi 2, 16. 32 bagi 4, 8. Lalu, dan 48 ya, 48. Bagi 1, 48. Bagi 2, 24. 48 bagi 3, 16, 48 bagi 4, 12, 48 bagi 6 ada 8. Nah, kalian cari lagi angka yang sama di antara 32 dan 48. Angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kalian cari angka yang paling besar. Angka yang paling besar dan sama itu adalah angka 16. Jadi kita tulis di sini 16. Faktor dari 32 dan 48 adalah 16. Faktor persekutuannya ya. Nah, bagaimana, apakah teman-teman sudah paham? Di sini saya ingin menjelaskan lagi bahwa kalian sebelum mengerjakan itu kalian lihat terlebih dahulu soalnya. Faktor persekutuan atau mungkin faktorisasi prima. Nah, kalian harus jeli dalam membaca soalnya ya. Ini adalah faktor persekutuan. Ketika faktor persekutuan, maka cara menyelesaikan adalah seperti ini. Lalu lanjut untuk nomor 2 ya. Nah, tentukan FPB dua bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, sekarang faktorisasi prima. Kalian bisa menggunakan pohon faktor ya. Nah, seperti ini. 10 dan 12, 10. 10 dibagi 2 itu ada 5. Nah, kita tulis 10, faktorisasinya adalah 2 dikali 5. Lalu 12. 12 dibagi 2 itu ada 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi, ada 3. Kita tulis 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa Kak kok 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Kita cari FPB-nya. Nah, cara mencari FPB, ingat yang pertama, cari angka yang sama. Yang kedua, ambil yang paling kecil atau yang paling sedikit. Nah, ini 2 di 10 ada angka 2, pada angka 12 juga ada angka 2. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2 tanpa pangkat. Nah, seperti ini. Jadi, FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah itu 15 dan 20. Nah, 15 kita pohon faktorkan. 15 bagi 3 jawabannya 5. Nah, jadi faktorisasi dari 15 adalah 3 dikali 5. Lalu 20. 20 dibagi 2 itu 10. 10 bagi 2 itu 5. Jadi faktorisasi 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, FPB, kita lihat di sini angka yang sama berapa? Ya, angka yang sama adalah 5. Kita tulis 5. Nah, seperti ini. Jadi 15 dan 20 FPB-nya adalah 5. Untuk yang C, ada 18 dan 20. 18 dibagi 2 ada 9. 9 dibagi 3 ada 3. Maka saya tulis di sini ya, faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Lalu 20. 20 dibagi 2 ada 10. 10 bagi 2 ada 5. Nah, 5 ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena 5 adalah bilangan prima. Jadi, faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, lalu FPB-nya, kita cari angka yang sama. Angka yang sama adalah 2. Nah,
Setelah kita tahu angka yang sama, kita cari angka yang paling kecil. 2 dengan pangkat atau 2 tanpa pangkat? Ya, yang paling kecil adalah 2 tanpa pangkat. Jadi FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Sekarang yang D, 38 dan 40. 38 kita cari faktornya. 38 bagi 2 ada 19. 19 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi dari 38 adalah 2 dikali 19. Lalu 40 dan 40. 40 kita bagi 2. Jawabannya 20. 20 masih bisa dibagi 2 lagi. Jawabannya 10. 10 dibagi 2 lagi. Jawabannya 5. Nah, 5 ini juga sudah tidak bisa dibagi lagi karena 5 ini adalah bilangan prima atau bilangan yang tidak bisa dibagi. Atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan tersebut ya, bilangan 5 sendiri. 40 faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3 kali 5. FPB-nya kita cari angka yang sama. Angka yang sama adalah 2, teman-teman. Nah, antara 2 yang tidak ada pangkat dengan 2 yang ada pangkat, ini lebih kecilan 2 yang tanpa pangkat. Kita cari yang terkecil yaitu 2 tanpa pangkat, kita tulis di sini. Nah, seperti itu. Untuk yang E, nah seperti ini ya. 42 dan 54. 42 dibagi 2 itu ada 21. 21 itu dibagi 3 ada 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima, maka tidak bisa dibagi lagi. 54 sekarang. 54 dibagi 2 ada 27. Nah, 27 ini juga bilangan prima, teman-teman. Oh, bisa dibagi. 27 bagi 3 itu 9, 9 bagi 3, 9. Nah, kita tulis faktorisasi dari 57 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Karena 3-nya ada 3. Kita cari FPB-nya. Coba kalian perhatikan, di sini ada angka yang sama. Ya, angka 2. Kita tulis 2. Lalu juga angka 3-nya sama, teman-teman. Nah, kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 3 tanpa pangkat. Jadi, 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi, faktorisasi prima dari 42 dan 54 adalah 6. Soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Tentukan FPB 3 bilangan berikut dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, kita bahas yang ingat ya teman-teman, ini faktor persekutuan. Jadi kalian bisa menggunakan tabel. Ingat, ini soalnya faktor persekutuan. Saya ulangi lagi, kalian harus jeli dalam membaca soal. Karena beda soal itu bisa beda cara penyelesaiannya. 6, 8, dan 9. 6 bagi 1 itu 6, 6 bagi 2 itu 3. Lalu 8, 8 bagi 1, 8, 8 bagi 2 itu 4. Dan 9. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan antara bilangan atau angka di kolom 6, 8, dan 9 ini angka mana yang sama? Ya, hanya ada angka 1 yang sama, yaitu angka 1. Nah, berarti faktor persekutuan yang A ini adalah 1, teman-teman. Untuk yang B, 9, 10, dan 12. Caranya sama seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, 12 ini dibagi 1 berapa? Lalu 12 dibagi 2 berapa? 12 bagi 3 berapa? Nah, seperti itu ya caranya. Coba kalian perhatikan di sini angka yang sama mana, teman-teman? Angka di sini ada 3, di sini tidak ada 3. Berarti angka berapa yang sama? Ya, angka 1, teman-teman. Kita tulis 1 lagi di sini. Kita cari angka yang sama ya, teman-teman. Angka yang sama, dan ketika ada 2 angka yang sama, kita cari angka yang paling tinggi. Di sini hanya ada 1 angka yang sama. Yang C sekarang 12, 16, dan 18. Nah, 18 bagi 3 itu ada 6. Kita cari angka yang sama. Di sini angka yang sama adalah
2 teman-teman. Nah, angka yang sama adalah 1 dan 2. Kita memilih yang paling banyak yaitu 2. Jadi faktor persekutunya adalah 2. Sekarang yang D, 15, 20, dan 30. Nah, seperti ini. 30 bagi 1 itu 30, 30 bagi 2 itu 15, 30 bagi 3, 10, 30 bagi 5, 6. Cari angka yang sama, berapa? Ya, angka yang sama adalah 5. Ada angka 1, 2, dan 5 ya. 1, 2, dan 5. Nah, kalian cari yang paling besar yaitu angka 5. Kalian tulis di sini. Soal yang terakhir yaitu soal yang E. Nah, 32, 36, dan 48. Nah, ini mana angka yang sama teman-teman? Ada yang tahu ini mana angka yang sama? Ya, angka yang sama 1, 2, dan 4 ya. Kita cari yang paling besar yaitu angka 4. Kita tulis di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara pengerjaannya. Apakah suara saya terlalu cepat? Nah, ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.